Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan. Nama saya Mulyotami Yusria Sukmana. Saya mahasiswa S1 dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya berkuliah di Fakultas Syariah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 232111002. Dibuatnya video kali ini guna memenuhi tugas individual pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Ibu Nuaimah, SHMH. Baik, selanjutnya langsung saja ke pemaparan materi yang dimana yang telah disampaikan pada minggu lalu pada tanggal 26 Agustus tahun 2025. Di minggu lalu saya mendapatkan materi tentang dasar-dasar hukum keperdataan internasional yang dimana halnya yang pertama ada dari pengertiannya, yang kedua ada dari ruang lingkupnya, dan yang ketiga ada dari sumber-sumbernya. Baik, dari ketiga hal tersebut saya akan memaparkan satu persatu dengan secara rinci namun singkat. Baik, selanjutnya yakni pemaparan materi yang pertama yakni terkait dengan pengertian. Apa yang dimaksud dengan hukum perdata internasional? Hukum perdata internasional sendiri adalah sekumpulan suatu kaidah yang mengatur hubungan hukum keperdataan yang mengandung unsur asing. Unsur asing sendiri yang dimaksud yakni adalah karena adanya suatu perbedaan, yang dimana perbedaannya itu terletak dari kepada kewarganegaraannya, tempat tinggalnya atau domisili, tempat terjadinya perbuatan hukum tersebut, dan juga letak atau objek hukumnya. Hukum perdata internasional sendiri tidak melahirkan atau menciptakan norma material yang baru, namun mengatur hukum mana yang cocok dan juga selaras terkait daripada sengketa yang ada, yakni sengketa yang dimana terlibat antara berbeda negara. Dan yang kedua, saya akan memaparkan terkait dari materi ruang lingkup hukum perdata internasional. Apa saja ruang lingkup dari hukum perdata internasional sendiri? Yang pertama ada status personal yang dimana mengatur suatu kewarganegaraan, domisili, status, perkawinan, dan juga perceraian. Dan yang kedua ada status kebendaan yang dimana mengatur terkait hak-hak benda yang berada di luar negeri, tempat atau hukum tempat benda tersebut. Yang ketiga ada perikatan dan kontrak internasional yang dimana perjanjian dagang, kerjasama bisnis, dan jual beli lintas negara ataupun kontrak asuransi internasional. Terus yang keempat ada warisan internasional yang dimana mengatur tentang pembagian harta warisan yang ahli warisnya berada di negara yang berbeda. Dan yang kelima ada prosedur peradilan internasional hukum acara yang dimana masalah yurisdiksi pengadilan, eksekusi putusan, serta pengakuan putusan pengadilan luar negeri. Baik, pada materi selanjutnya yakni yang terakhir yakni ada sumber hukum perdata internasional. Sumber hukum perdata internasional sendiri sebenarnya banyak atau dari berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Yang pertama, ada peraturan nasional berupa undang-undang domestik yang dimana dengan contoh kitab undang-undang yang kita punya di dalam Indonesia yakni KUHP. Terus di Indonesia sendiri ada UU perkawinan dan juga UU kewarganegaraan dan lain-lain. Dan yang kedua, ada perjanjian internasional yang dimana suatu perjanjiannya tersebut itu dengan contoh konvensi Den Haag atau Den Haag Convention tentang pemikiran. Terus ada yang ketiga ada kebiasaan internasional yang dimana kebiasaan yang sudah lama terjadi atau menjadi biasa di dalam setiap negara, yang dimana praktik yang diterima sebagai hukum dalam hubungan antar negara. Terus yang keempat ada jurisprudensi, yakni suatu putusan pengadilan yang dimana putusan pengadilan tersebut baik nasional maupun internasional yang menjadi presiden dalam kasus hukum perdata internasional. Terus yang kelima ada doktrin yang dimana doktrin sendiri ini adalah pendapat para sarjana, yang dimana pemikiran akademis hukum internasional yang diakui sebagai rujukan. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi kali ini. Saya Mulyotami berterima kasih sangat kepada Anda semua yang telah menonton video kali ini, dan saya mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Dan mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.